Cegah COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil persiapkan RSUD Bogor untuk penanganan pasien COVID-19. Berikut penjelasan Ridwan Kamil melalui pesan Instagramnya yang diterima oleh reporter Indonesian Television News Eka Kusumawadani dari Bandung, Jawa Barat. Untuk warga Kota Bogor, RSUD memadai sampai 70-an bed disiapkan jika positifnya bertambah. Kita lagi kerja keras, tidak boleh ada pertambahan yang positif lagi. Minggu ini adalah minggu tes massal yang sedang kita siapkan. Jadi warga Kota Bogor khususnya diam di rumah saja, ya, jangan kemana-mana untuk mengurangi penularan yang akan hadir yang tidak kita kehendaki. Dukungan dan percayakan pada pemerintah, insya Allah kita akan menyelesaikan ini bersama. Insya Allah kita pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga waktu kita memutuskan 14 hari untuk tidak sekolah, masih banyak yang orang tuanya ngajak piknik ke pantai, jalan-jalan ke mal, dan masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Padahal kita sudah lakukan simulasi, kalau ada di kelas 36 orang, satu orang yang terlihat sehat dan dia bersin, itu hanya cukup waktu 2 menit untuk menulari 36 siswa. Jadi keputusan kita untuk merumahkan dan belajar di rumah, itu adalah keputusan yang tepat. Bekerja di rumah juga bagi mereka yang bisa bekerja di rumah itu juga kita himbau. Ini masih dilema untuk mereka-mereka yang sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya seperti pabrik dan lain-lain. Ini sedang kita kaji, apakah kita beri insentif supaya mereka tidak ada kerja di lapangan dan lain sebagainya, itu sedang kita kaji. Nah, Bang Karni, saya sedikit mengingatkan, tahun 1918 ada wabah yang sama yang disebut dengan flu Spanyol, ya. Ada satu kota, Philadelphia, tidak melakukan lockdown dan social distancing, masih parade, masih macam-macam. Ternyata yang matinya itu banyak sekali. Sementara satu kota tetangganya, St. Louis di Amerika Serikat, hari ketiganya langsung lockdown dan melakukan social distancing, itu tingkat kematiannya rendah sekali. Jadi itu adalah contoh sejarah di dunia, yang satu cuek, kemudian tidak melakukan tindakan terukur, berbanding dengan mereka yang melakukan proaktif, melakukan social distancing maupun lockdown, itu hasilnya berbeda. Nah, terakhir dari saya adalah terkait kesiapan dampak, Pak. Seharian kami tadi rapat untuk urusan pangan, untuk memastikan suplai sembako dan lain-lain itu tersedia, ya. Kemudian melakukan edukasi semaksimal mungkin ke masyarakat, termasuk kalau emergensi bisa bikin hand sanitizer sendiri, mencampur alkohol dengan aloe vera misalkan, membuat cairan disinfektan sendiri kalau emergensi, mencampur kaporit dan air dan seterusnya. Nah, terakhir terkait lockdown, ini pendapat kami di daerah. Kami setuju bahwa lockdown itu adalah kewenangan pemerintah pusat, karena sifat dari lockdown ini konsekuensinya sangat besar. Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan. Tapi kalau suplai logistik dan pangan tidak siap, ini berjauhan seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat pada hari pertama Presiden mengumumkan terpaparnya 2 warga di Depok, kami sudah mendirikan pusat komando yang kita sebut dengan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau disebut Pikobar. Tugasnya adalah menjadi satu pintu urusan informasi terkait coronavirus supaya tidak banyak berita-berita hoaks yang meresahkan masyarakat Jawa Barat. Tugas kedua adalah mengkoordinasikan pemerintah pusat, daerah, rumah sakit, dan lain-lain. Sehingga kami disiplin, Pak Karni Ilyas, setiap jam 12, 27 daerah melaporkan perkembangan terkait data-data, kemudian jam 2 siang kami
rilis untuk dirilis ke publik dan wartawan. Kemudian jam 4 sore kami disiplin melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Dan 27 daerah Bupati Wali Kota itu sudah memiliki pusat informasi sendiri dengan nama yang berbeda-beda. Nah, inovasi yang kami lakukan karena saya berpikir bahwa selama ini orang butuh diperiksa itu kalau sudah bergejala sakit baru diperiksa. Saya kemarin bersama tim di Jawa Barat meyakini bahwa virus ini mungkin beredar tanpa terlihat kepada orang-orang yang sehat dan tidak bergejala. Itulah kenapa dengan Pak Anies Baswedan kita mengusulkan agar daerah diberi kewenangan untuk melakukan tes mandiri atau proaktif tes. Alhamdulillah sudah diizinkan sehingga per hari ini sudah 230 mereka yang tidak terlihat sakit atau bergejala untuk kami tes. Berita buruknya adalah dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata 1 positif, Bang Karni. Ini menandakan bahwa virus ini sedang beredar di antara orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala. Sehingga strateginya tidak bisa lagi tentang urusan perawatan saja, tapi juga bagaimana pencegahan penularan. Nah, oleh karena itu, kita studi social distancing atau menjaga jarak interaksi sosial ini adalah salah satu upaya yang baik. Social distancing ini kan lockdown skala moderat. Kalau sudah paling ekstrim adalah lockdown skala kota, paling ekstrim lagi adalah lockdown skala negara. Nah, problemnya social distancing ini masih belum dipahami seperti